Don't panic, don't panic, don't panic. Hai guys, balik dengan with me Levi, tentunya di channel yang akan bahas tentang masalah psychology dan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sesuai dengan thumbnail atau judul di bawah ini, kita akan bahas tentang masalah keuangan. Aku bukan ahli ekonomi atau ahli keuangan, tetapi aku ingin berikan beberapa tips-tips yang bermanfaat untuk kalian semua. Jadi karena next ke depan yang namanya kota tercinta ada yang namanya PSBB ya. Jadi nggak tahu kalau kalian efeknya itu bekerja dari rumah atau ada yang namanya pengurangan jam kerja atau juga ada yang bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, aku nggak ngerti ini viewer aku itu yang income-nya besar atau juga terbatas, but I will explain it secara general supaya bermanfaat untuk semuanya. Nah, tips-tips yang aku buat kali ini tentunya buat mengatasi rasa panik atau cemas sebelum kita memasuki masa-masa tersebut. Nah, yang namanya orang panik maupun cemas ini biasanya dikarenakan kayak ilustrasinya kita itu lagi jalan, terus tiba-tiba jalannya itu gelap, terus ada kabut banyak, sehingga kita bingung, aku harus cari siapa, terus harus kemana. Itu yang menyebabkan namanya panik, karena kita nggak tahu jalan yang harus dituju. Otomatis saya akan berikan tips-tips supaya kita tahu step-step apa supaya mengurangi rasa takut kita ketika menghadapi kabut-kabut tersebut, sehingga kita merasa tetap safe dan tidak mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologis. Ya, tips yang pertama yaitu buat range anggaran bulanan. Ya, range anggaran bulanan misalnya untuk makan berapa, terus untuk biasanya untuk bayar listrik berapa, atau mungkin anak kos bayar kosnya berapa. Nah, jadi itu bisa dilistkan, jangan lupa juga dilistkan kamu mau saving berapa buat ditabung, dan juga untuk biaya darurat itu yang mau dituliskan juga bisa. Nah, kalau sekarang nih kita juga sudah dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Android. Bukan iklan aplikasi juga ya, tetapi aku sendiri bisa menggunakan itu di aplikasi Money Manager. Jadi macam-macam aplikasinya, intinya yang membuat kita paham, oh pengeluaran yang next bakal aku keluarkan itu sejauh apa, supaya kita tetap on rule, nggak over budget juga saat melakukan pengeluaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu penuhi kebutuhan prioritas ya. Prioritas artinya adalah hal yang paling terutama yang didahulukan. Ya mungkin cicilan-cicilan dulu, penuhi kebutuhan sandang pangan. Sandang sudah enggak ya? Jadi lebih ke pangannya dulu ya. Jadi tahan dulu yang namanya belanja pakaian, tahan dulu yang namanya ngafe. Intinya tahan dulu untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak kamu butuhkan. Atau misalnya nih mau beli paket internet, tahan dulu guys. Aku nggak apa-apa walaupun kalian nggak nonton YouTube ini dikarenakan kuota kalian habis, it's no problem. Tapi aku berharap itu disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritasnya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu hindari yang namanya pinjaman atau yang namanya kredit ya. Karena kalau misalnya rasa secure seseorang itu kalau dia ada yang namanya simpanan uang dalam berapa puluh juta gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga next ke depannya, bulan depan uang tersebut bakal dibayarnya seperti apa, apakah kondisi perekonomian juga tetap stabil seperti saat ini, atau coronanya sudah mulai menurun terus perekonomian kembali, kita nggak tahu itu kapan. Tetapi yang namanya saving itu dibutuhkan untuk saat ini supaya kita juga ke depannya nggak ngoyo. A few moments later. Nggak sampai terjerat atau tercekik ketika kita mau melunasi tagihan-tagihan tersebut, karena kita nggak tahu ya pandemi ini tuh berakhirnya itu sampai di bulan kapanpun, kita juga nggak tahu. Nah, yang keempat yaitu mencari peluang atau bisnis baru. Aku nggak tahu apa yang kalian alami saat ini, apakah sedang bekerja di rumah, apakah mengalami pengurangan income, atau juga kehilangan pekerjaan. Nah, tetapi
jangan berkecil hati terlebih dahulu. Tetap ada usaha-usaha yang masih berhasil, contohnya sektor pangan, kesehatan, dan juga beberapa sektor lainnya yang masih tetap berjalan dan maksimal. Nah, jadi ini adalah waktu buat kalian menjadi entrepreneur di mana mencari peluang di antara masa-masa seperti ini untuk bisa lebih baik lagi. Jadi manfaatkan saat ini, mungkin bisa buat jual cemilan, makanan online, baju, semua barang-barang bekas dijual di ya. Jadi macam-macam yang bisa dilakukan. Ini adalah saat untuk kalian mengasah kemampuan yang kalian miliki, ya. Sekarang step yang terakhir atau tips yang terakhir dari aku, don't panic, and don't panic. Ya, jangan sampai teman-teman mengalami yang namanya panic buying atau panic attack. Ya, karena masalah-masalah di sekitar kita ini, tetap berpikir jernih karena memang ini kita sedang mengalami siklus seperti roda berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Perekonomian pun beberapa tahun yang lalu juga pernah mengalami krisis ekonomi, tetapi beberapa tahun kemudian juga mengalami perekonomian yang cukup baik. Nah, saat ini kita mungkin mengalami yang namanya krisis ekonomi. Everything happen will be better soon, jadi teman-teman harus tetap percaya. Mungkin ini berlangsung selama beberapa bulan, tetapi next kedepannya bakal baik-baik saja. Oke, itu aja tips-tips dari aku. Semoga buat kalian semua next kedepannya lebih baik lagi. See you next time, bye.